Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 26 September 2020 bertemu kembali dengan saya, Senandung dari mana. Senandung yang bisa menghantarkan nada dan bisa juga menghantarkan keheningan. 3 hari ini kita disuguhi berita pernyataan Gatot Nurmantio yang menyatakan bahwasannya waktu dia jadi Panglima TNI, dia memutar film G30 SPKI. Dan menurut dia, ada orang PDIP membisikkan kalau Bapak memutar film G30 SPKI, Bapak tidak akan lama menjadi Panglima TNI. Ini yang pernyataan yang memancing polemik. Dan juga Gatot Nurmantio mengatakan bahwasannya bahaya komunis masih ada di Indonesia. Tapi persoalannya ini adalah Gatot mengemukakannya ini di publik. Karena Gatot mengemukakannya di publik, dia diserang oleh lawan politiknya. Banyak yang menyerang Gatot, banyak yang menyaksikan ketulusan Gatot dalam mengeluarkan pernyataan ini. Banyak orang yang menganggap Gatot ada punya kepentingan. Yaitulah risiko permainan image di publik. Pasti ada pro kontra dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Seharusnya dalam posisi COVID ini kita jangan lagi menimbulkan kegaduhan. Bagaimana kita menyelesaikan COVID ini dulu, baru nanti kita perang opini lagi. Itu yang seharusnya. Tapi memang persoalan ini udah terlempar ke publik. Kalau kita kaji, apakah masih ada komunis di Indonesia? Komunis di Indonesia pasti masih ada. Karena anak-anak PKI dulu, cucu-cucu PKI dulu masih ada. Dan mereka itu adalah warga Indonesia, saudara kita juga. Tidak mungkin mereka kita suruh keluar dari Indonesia dan tidak mungkin kita menghabisi mereka. Mereka adalah saudara kita. Tapi bagaimana supaya mereka tidak mengembangkan isu komunis ini lagi? Itu yang perlu kita pagari. Dan saya yakin, walaupun mereka adalah cucu-cucu komunis, mereka tidaklah terlampau komunis. Karena banyak di antara mereka sekarang udah memikirkan bisnis. Dan saya yakin, saya juga berharap bagi para saudara-saudara kita yang komunis, sudah nggak ada zamannya lagi kita melanjutkan dendam masa lalu. Kakek kalian sudah banyak yang meninggal. Mau balas kemana? Membalas kepada TNI yang eksekutornya dulu sudah meninggal. Jadi dendam ini mau dibalas kemana? Yang perlu kita lakukan adalah kita berbuat untuk Indonesia. Berbuat untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Jangan bercita-cita lagi mau mengkomuniskan Indonesia. Sulit. Sangat sulit. Kenapa? Dulu komunis bisa subur sebelum G30 PKI karena kita masih banyak animisme. Orang-orang Indonesia masih banyak animisme. Maka gampang dipengaruhi dengan uang. Dipengaruhi, mana Tuhanmu? Kan gak ada, ini uang. Sekarang gak bisa. Orang sudah beragama semua. Kristen ada agamanya, ada Tuhannya.
Hindu ada Tuhannya, Buddha ada Tuhannya. Islam apa lagi? Islam anti benar sama komunis. Jadi kalau ini mau dicoba untuk menghidupkannya kembali, sulit. Yang paling benar itu adalah kita bagaimana mencapai kesuksesan, bagaimana mengisi kemerdekaan ini untuk kebahagiaan kita. Itu. Soal komunis, itu dendam masa lalu. Berhentilah kita ngurusi dendam masa lalu. Dan kurang laku lagi, malah tidak laku lagi kalau mau jualan komunis sekarang. Dan buat Pak Gatot, kalaupun memang ini ada masalah komunis, jangan dijadikan konsumsi politik. Kalau Pak Gatot memang mau memagari supaya rakyat tidak wajib komunis, atau tentara TNI waktu dulu tidak komunis, ya di situ aja yang diedukasi. Sekarang misalnya Pak Gatot mau memagari rakyat supaya jangan kena komunis, generasi jangan kena komunis, generasi muda jangan kena komunis. Mainkan di FKPPI. FKPPI ada di tiap kabupaten, malah sampai kecamatan. Mainkan di situ. Bagaimana Pak Gatot dengan anak FKPPI dididik mereka bahaya komunis dan mereka dijadikan ujung tombak ke masyarakat. Mainkan juga di Babinsa, mainkan di Pepabri. Terus, jadi mereka terus memantau anak mudanya supaya jangan kena pengaruh komunis. Itu satu. Kedua, mainkan juga sekarang lagi zamannya medsos. Mainkan komunis di kontennya Nikita Mirzani. Ajak Nikita Mirzani supaya bicara tentang bahaya komunis. Sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Begitu juga dengan misalnya memainkan di pengikut fansnya Roma Irama. Ada Forza itu. Mainkan di Forza. Jadikan mereka. Di daerah-daerah itu ada Forza. Di Iwan Fals ada OI. Mainkan di OI. Di Seleng ada Selengker. Mainkan di Selengker. Itu Pak. Dan yang paling penting lagi. Sekarang saya punya teman. Kantornya pembuat dikumpulkan orang IT di seluruh Indonesia. Mereka adalah mengumpulin para game developer. Mereka buat game dan jual ke luar negeri. Nah, mainkan di situ, kita isi bahaya komunis di game-game itu. Kan anak muda sekarang main game semua. Nggak bisa kalau disuruh nonton film 30 SKI. Itu zaman saya Pak, 30 SPKI. Nah sekarang di game itu dimainkan. Bagaimana memasuki muatan-muatan anti komunis. Tapi harus diatur, harus diukur. Ada tahapan komunikasi, ada tingkatan komunikasi, ada pemberitahuan di situ, ada persuasif di situ, ada propaganda di situ. Gitu Pak. Ini udah zamannya IT. Kita nggak bisa lagi main di film G30 SPKI. Itu yang Bapak mainkan. Nah, kalaupun Bapak nanti ada keinginan mau terjun ke politik, yang Bapak bina ini tadi, FKPPI, Forza, OI, Selengker, Babinsa pensiunan yang di kabupaten, itu bisa dibikin ormas. Kalau dari sana ormasnya sudah bagus, baru bikin parpol, baru mencalonkan presiden. Itu Pak. Kalaupun Bapak main di opini publik sekarang, tidak dapat image. Usang main hal-hal yang kayak gini. Karena Bapak akan dihantam oleh lawan politik Bapak. Tidak bisa membentuk image itu instan. Harus dibangun image itu. Bapak harus bangun dari bawah. Dan kalau ini Bapak bisa bangun, Bapak akan berhasil. Di zaman IT ini Pak, kita mau memberantas komunis,
Tidak bisa dengan seperti di zaman Orde Baru dulu, zaman Pak Harto. Dengan sistem kekerasan. Tidak bisa, Pak. Yang paling benar itu kalau mau berantas komunis, kita seperti jual produk. Kita jual produk anti komunis. Kalaupun ada orang-orang yang mau menghidupkan komunis, kita jual produk anti komunis. Tinggal bagaimana mengambil hati rakyat aja. Namanya jualan produk. Tapi saya yakin, Pak, produk anti komunis akan laku. Kenapa? Karena sekarang umat Islam agamanya sudah bagus. Tidak seperti dulu. Kita masih animisme. Dan begitu juga umat Kristen juga bagus. Hindu juga begitu bagus. Juga Buddha juga begitu bagus. Jadi sekarang orang sudah beragama semua. Bagaimana komunis mau laku? Jadi pendekatan-pendekatan gaya lama, mari kita tinggalkan. Dan jangan lagi lah main di opini publik, Pak. Jangan main di opini publik. Biarkanlah Rocky main di opini publik. Kalau Rocky Gerung yang memain di opini publik, orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya Rocky Gerung tidak punya kepentingan. Beda dengan kita. Kita orang curigai. Itu yang harus Bapak pikirkan. Dan yakinlah, Pak, komunis ini sudah habis. Kalaupun ada, tinggal hanya orang-orangnya saja. Kalaupun Bapak bilang di PDIP, ada orang yang bilang, ada yang bikin buku Saya Bangga Anak PKI. Kalau di PDIP itu ada orang-orang cucu-cucu komunis. Ya sekedar mereka ada di situ. Tinggal kita pagari. Bagaimana mereka tidak menguasai PDIP. Dan saya yakinnya Megawati tidak komunis. Saya yakin, Pak. Dia orang Bengkulu. Orang yang ngerti agama orang Bengkulu itu. Ibunya orang Bengkulu. Orang yang mengerti agama. Dan begitu pun saya yakin dengan Bung Karno. Saya tidak yakin Bung Karno itu tidak paham agama. Saya tidak yakin Bung Karno itu komunis. Tapi pada waktu itu dia mau menyatukan negara ini, maka dia bikin Nasakom. Dan jangan lupa, tahun 48 kan PKI juga berjuang. Mengusir Belanda. Nah, Pak Soekarno waktu 65 dipikir Soekarno masih senapas dengan mereka sama berjuang, ternyata tidak. Di situ kesalahannya Bung Karno. Tapi saya yakinnya Bung Karno bukan komunis. Jadi itu, Pak, kita nggak bisa memisahkan atau menghabisi orang-orang yang cucu-cucu komunis. Mereka adalah saudara kita. Dan Megawati, kenapa dia partainya dekat dengan orang cucu-cucu komunis? Memang itu suara-suara pemilih fanatik PDIP. Itulah yang mereka itu adalah orang-orang yang Soekarnois dan PNI dan bekas-bekas anak X tadi. Dan itu pemilih fanatik PDIP. Ada proximity dengan PDIP. Tidak mungkin dong dari segi politik Megawati meninggalkannya. Tapi saya yakin Megawati tidak akan membuat negara ini jadi komunis. Dan saya yakin bapaknya tidak pernah bercita-cita menjadikan negara ini komunis. Saya yakin, Pak. Jadi berhentilah kita berdagang produk komunis ini. Berhentilah. Janganlah kita mainkan isu komunis ini. Kalaupun ada cucu-cucu komunis mau dia membangkitkan, biarkan aja. Tinggal kita jualan produk aja. Siapa yang laku? Yang saya bilang tadi, Bapak harus mainkan itu di yang saya bilang item-itemnya tadi. Tinggal kita jualan produk saja, siapa yang laku. Dan saya yakin komunis tidak akan laku lagi.
Itulah pesan saya, Pak. Terima kasih. Tolong jangan kita bikin gaduh. Kita ini lagi COVID. Di pihak pendukung pemerintah, sudahlah. Jangan lagi bikin gaduh masalah-masalah komunis-komunis ini. Mari kita urusin COVID ini. Ini ada yang lebih penting. Nyawa rakyat yang harus diselamatkan. Nyawa kita juga yang harus diselamatkan. Demikianlah Senandung dari Mana. Tolong di subscribe dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.